mempresentasikan ada pun kelompok saya, ada Putri Mintasari sebagai notulen, Muhammad Zaidan sebagai pemateri yang kedua, dan Muhammad Solihin sebagai pemateri yang pertama. Dan saya sendiri menjadi sebagai moderator. Topik yang dibicarakan adalah tentang akhlak, etika, dan moral. Susunan kegiatan diskusi mulai dari pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi kepada Muhammad Solihin. Maksudnya kami persilakan. Terima kasih. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluqun, yaitu isim masdar dari kata al-akhlaqa yukhliqu ikhlaqan, sesuai timbangan atau wazan. Sulasi mazid af'ala yufilu ifalan, yang berarti al-sajiyah atau perangai. At-tabi'ah, kelakuan, tabiat, watak, dasar. Al-adat, kebiasaan, kelazimah. Al-ma'rufah, peradaban yang baik, dan ad-din, agama. Kata akhlak juga isim masdar dari kata akhlaq, yaitu ikhlak. Definisi akhlak yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku, dan tabiat atau watak dilanjutkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Menurut para ahli dasar akhlak, itu adalah adat kebiasaan yang harus dinilai dengan norma-norma yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Akhlak memiliki 3 unsur, yaitu kognitif, yaitu sebagai pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualisasi. Yang kedua, efektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, yang ketiga, psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. 5 ciri akhlak. Yang pertama, akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa paksaan atau tekanan dari luar. Yang ketiga, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa saat melakukan perbuatan orang yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur atau gila. Yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan. Yang kelima, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Perbuatan yang dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapat pujian. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika ialah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan pada inti sari atau sifat dasar. Dan arti terakhir dibilang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkannya. Pengertian moral. Moral atau moralitas berasal dari kata bahasa Latin mos, yaitu tunggal, mores, jamak, dan kata moralis bentuk jamak mores memiliki makna kebiasaan, kelakuan, dan kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata moral berarti mempunyai 2 makna. Pertama, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dan kedua, kondisi mental seseorang yang membuat
seseorang melakukan suatu perbuatan administratif atau keadaan perasaan yang berupa melalui perbuatan administratif. Selanjutnya saya pendekatan oleh moderator. Pemateri yang selanjutnya memberikan kepada Muhammad Zaidan. Konsep moral memiliki dua konsep adat. Yang pertama, konsep sahihah. Konsep sahihah yaitu adat yang merupakan moral suatu masyarakat yang sudah lama dilaksanakan secara turun-menurun dari berbagai generasi. Nilai-nilainya telah disepakati secara normatif dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang berasal dari Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, adat fasidah, yaitu kebiasaan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya kebiasaan melakukan kemusyrikan, yaitu memberi sajen di atas kuburan yang dilaksanakan setiap malam Selasa dan Jumat. Seluruh kebiasaan yang mengandung kemusyrikan dikategorikan sebagai adat yang fasidah atau adat rusak. 3 landasan utama terbentuknya moral. Pertama, sumber moral dan pembuat sumber. Dalam kehidupan bermasyarakat, sumber moral dapat berasal dari adat kebiasaan. Pembuatnya bisa seorang raja, sultan, kepala suku, dan tokoh agama. Bahkan mayoritas adat dilahirkan oleh budaya masyarakat yang penciptanya sendiri tidak pernah diketahui, seperti mitos yang sudah menjadi norma sosial. Dalam moralitas Islam, sumber moral adalah wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. B. Orang yang menjadi objek sekaligus subjek dari sumber moral dan penciptanya. Moralitas sosial yang berasal dari adat, sedangkan objek dan subjeknya adalah individu dan masyarakat yang bersifat lokal karena adat hanya berlaku untuk wilayah tertentu. Artinya, tidak bersifat universal, melainkan teritorial. Dalam moralitas Islam, subjek dan objek adalah orang yang telah balik dan berakal yang disebut mukalaf. C. Tujuan moral, yaitu tindakan yang diarahkan pada target tertentu, misalnya ketertiban sosial, keamanan, kesejahteraan, dan sebagainya. Dalam moralitas Islam, tujuan moralnya adalah mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Dalil akhlak. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-A'raf ayat 199. Berilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang buruk. Quran surah Al-Hujurat ayat 12-13 artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku, dan tabiat atau watak, dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang merupakan perbuatan. Moral. 1. Prinsip-prinsip yang berkenan dengan benar dan salah, baik dan buruk. 2. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah. 3. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik. Persamaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak, etika, dan moral membahas tentang ide, tujuan, alasan, hujah, motif perilaku. Akhlak, etika, dan moral merupakan ilmu yang normatif, artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Objek dari akhlak, etika, moral yaitu perbuatan manusia, ukurannya yaitu baik dan buruk. Dapat dikatakan bahwa etika dan moral sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya. Sekian dari saya sebagai moderator. Selanjutnya dari sesi tanya jawab, soal proses diskusi berlangsung, audiens silakan tenang. Yang ingin bertanya
kelompok 5, pertanyaan saya. Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama atau karakter religius terhadap mahasiswa? Terima kasih. Dan yang kedua, Dila. Perkenalkan, nama saya Muhibatul Sadila dari kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa moral dan agama memiliki hubungan yang sangat erat? Yang menjawab pertanyaan Justina adalah Puput, Zidan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rustina kelompok 5. Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama atau karakter religius terhadap mahasiswa? Jawabannya adalah menjaga ibadah selalu dalam kehidupan sehari-hari, berdoa kepada Tuhan agar selalu dijauhkan dari pergaulan yang merusak moral di masyarakat, membangun perkumpulan mahasiswa yang taat kepada agama dan mempunyai kegiatan yang bermanfaat, memilih teman dengan bijak. Bagaimana dengan saudara Rustina? Baik, yang menjawab pertanyaan dari Muhibatul Sadila adalah saya sendiri. Mengapa moral dan agama memiliki hubungan yang sangat erat? Hidup bermoral sering erat terkait dengan hidup beragama, karena moral itu sendiri mengandung salah satu unsur yang di dalamnya terdapat akhlak yang seharusnya memiliki sisi nilai positif. Walaupun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa secara logis moralitas mengandaikan agama. Apakah saudari Muhibatul Sadila jelas? Sudah jelas, terima kasih. Ada Rido. Nama saya dari kelompok 4. Mengapa etika bisa sejalan dengan moral tetapi juga bisa berbeda dengan moral? Selanjutnya yang mau bertanya, bisa? Nama saya Dita Berani dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, apa yang menjadi tolak ukur etika dan moral dalam Islam? Menjawab pertanyaan Adil Rido adalah saya sendiri. Mengapa etika bisa sejalan dengan moral tetapi juga bisa berbeda dengan moral? Dari penjelasan singkat tersebut dapat dipahami bahwa etika lebih berlaku secara luas untuk menilai baik dan buruknya suatu hal. Sedangkan moral digunakan secara personal untuk mengetahui sesuatu hal termasuk benar atau salah. Selain itu, masih terdapat perbedaan etika dan moral lain yang perlu diketahui. Apakah sudah jelas? Iya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dita kelompok 1. Apa yang menjadi tolak ukur etika dan moral? Jawabannya, etika tolak ukurannya adalah pikiran atau akal, sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Farida? Perkenalkan, nama saya Salila Fasya dari kelompok 5. Bagaimana cara memecahkan masalah yang muncul dalam menanamkan nilai-nilai moral pada anak dalam keluarga yang berbeda agama? Ada lagi? Nadia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustina dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa yang menjadikan hakikat dalam suatu moral dan etika yang membuat negara dengan negara lain sangat bersifat relatif? Zaman mengapa demikian? Terima kasih. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan Farida Pasha dari kelompok 5. Bagaimana cara memecahkan masalah yang muncul dalam menanamkan nilai-nilai moral pada anak dalam keluarga beda agama? Jawabannya, cara memecahkan masalah yang dilakukan keluarga beda agama dalam menanamkan nilai-nilai moral pada anak, yaitu menanamkan sikap toleransi dan hidup rukun di dalam keluarga dan masyarakat, mengikut sertakan anak pada taman pendidikan Al-Quran dan majelis taklim. Terima kasih. Baik, yang menjawab pertanyaan Nadia adalah Muhammad Zaidan. Waktu tempat sampai silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan hakikat dalam suatu moral dan etika yang membuat negara dengan negara lain sangat bersifat relatif? Zaman mengapa dan demikian. Terima kasih. Hakikat moral yang berarti suatu ajaran terkait baik dan buruk yang diterima umum berkaitan dengan perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, begitu penting. Perbedaan etika dan moral jika etika berasal dari pola pikir, sedangkan moral berasal dari kebiasaan.
Mengapa demikian? Karena sesuai dengan definisi etika dan moral itu sendiri. Negara dan negara lain mempunyai kebiasaan yang berbeda maupun etika atau moral, sehingga dalam zaman pun ada perbedaan dan kesamaan yang tidak bisa diukur sama rata dan bersifat relatif. Ada yang mau bertanya? Isabella. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, jelaskan apa persamaan dan perbedaan moral dan etika. Langsung dijawab oleh Umu Masal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agustina Rizkabella, perbedaan dan persamaan dari akhlak, etika, dan moral. Perbedaan dari akhlak itu akhlak yang menurut bahasa berarti budi pekerti. Kalau etika itu ilmu yang mempelajari soal kebijakan dan keburukan. Jadi kalau moral itu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruknya. Itu perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Kalau persamaan antara akhlak, etika, dan moral, yaitu akhlak itu membahas tentang ide, tujuan, alasan, hujah, motif, atau perilaku. Kalau etikanya itu berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Kalau moral itu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik atau buruknya. Rangkaian acara diskusi telah selesai. Demikian diskusi kelompok 3. Oke. Saya persilakan Bang Tuleng untuk membaca hasil presentasi dan komentar. Baik, di sini saya akan membacakan hasil presentasi. Presentasi dimulai pada pukul 13.40 dan berakhir pada pukul 14.02 dengan 8 pertanyaan yang telah kelompok kami jawab, yaitu yang pertama ada Hibatul Sadila dari kelompok 4 dengan pertanyaan mengapa moral dan agama memiliki hubungan yang sangat erat. Yang kedua ada Ade Rido dari kelompok 4 dengan pertanyaan mengapa etika bisa sejalan dengan moral tetapi juga bisa berbeda. Yang ketiga ada Farida Pasha dari kelompok 5, bagaimana cara memecahkan masalah yang muncul dalam menanamkan nilai-nilai moral pada alat dalam keluarga beda agama. Yang keempat ada Rustina dari kelompok 5 dengan pertanyaan bagaimana menanamkan nilai-nilai agama atau karakter religius terhadap mahasiswa sekarang agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang kelima ada Nadia Agustina dari kelompok 1 dengan pertanyaan apa yang menjadikan hakikat dalam suatu moral dan etika yang membuat negara dengan negara lain sangat bersifat relatif. Yang keenam ada Dita Ayu dari kelompok 1 dengan pertanyaan apa yang menjadi tolak ukur etika dan moral. Yang ketujuh ada dari Agustina Rizkabella yang yaitu persamaan dan perbedaan moral dan etika. Demikian diskusi kelompok 3. Sebagai moderator saya mohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bu Syahida. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaannya cukup bagus sudah ya, lumayan seru sebenarnya. Jadi intinya bahwa istilah akhlak, moral dan etika itu persamaannya adalah sama-sama mengacu pada perbuatan manusia, ya. Yang moralnya adalah ada istilah perbuatan baik dan perbuatan buruk. Itu. Perbedaannya di mana? Tadi Anda menjawab perbedaannya di mana? Ketiga istilah itu tadi. Masih ingat? Jadi intinya perbedaannya adalah pada sumbernya, pada aplikasinya, ya, implementasinya. Sumbernya apa? Kalau akhlak jelas sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian ada kabar
ijma ulama, kabar asar, itu sudah semuanya akhlak. Bahkan dikatakan Al-Quran itu sebenarnya adalah akhlak. Kenapa? Karena kalau bicara akhlak itu harus konotasinya yang penting, ya kan? Tidak berakhlak. Apa dalilnya? Rasulullah SAW disebut sebagai Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Akhlaknya betul-betul wahyu dari Allah. Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, itu semuanya wahyu dari Allah. Maka apapun yang dilakukan Nabi, bahkan diamnya Nabi itu adalah wahyu. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Bahwa sesungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri. Ya, bahkan Allah sendiri memuji kepada Rasulullah atas kebaikan akhlaknya. Walaupun akhlak itu sendiri adalah dari Allah. Ini untuk memperkuat bahwa Rasulullah itu adalah sebagai suri tauladan manusia dalam bidang akhlak. Akhlak itu luas, akhlak berumah tangga, akhlak bersosial, ya kan? Akhlak bernegara, akhlak beragama, ya, luas. Dan sumbernya adalah Muhammad sebagai suri tauladan. Dan Allah memuji beliau dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat budi pekerti yang agung. Bahkan misi Rasulullah SAW sendiri untuk diutus di dunia ini apa? Tidak supaya manusia terjadi konglomerat, bukan sebagai teknokrat, ya, bukan atau yang lainnya, tapi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul. Sesungguhnya aku Muhammad diutus ini adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa dikatakan menyempurnakan? Karena memang ketika Rasulullah turun itu akhlaknya bangsa Arab itu penuh dengan kebobrokan, maka disebut zaman jahiliyah yang penuh dengan kebobrokan dan kebodohan. Ya, nah sekarang yang sering kita dengar paling akhlak itu kan konotasinya bukan Islam. Sekarang kita yang paling sering kita dengar tentang etika dan moral, ya kan? Etika itu artinya tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, bahkan negara dengan negara lain, bahkan daerah dengan daerah yang lain, tidak sama etika. Contoh etika makan, ya kan? Etika makan. Coba lihat. Etika makan yang paling kecil saja di restoran. Kalau di restoran ya, entah sekarang masih berapa tidak. Kalau kita makan di restoran itu habis, itu dianggap kamu benar. Ya, karena dianggap lapar. Tapi kalau misal banyak, oh ini cuma stylenya aja makan di restoran, menunjukkan bahwa dia punya uang yang lebih untuk makan yang enak. Dia punya makan enak juga di rumah, style aja. Coba, beda. Hanya di satu tempat saja. Cuma habis makanannya ini halal, ya kan? Etika katanya, tidak beretika habis. Etika mana Rasulullah? Bagaimana etika makan? Harus habis, bahkan nasi sebiji itu pun beliau ambil. Kenapa lo? Wahai jin. Jadi etika makan Rasulullah saja, ya, satu biji nasi aja jatuh diambil karena kita tidak tahu di mana berkah dari makanan yang kita ambil itu, ya. Bahkan tidak boleh bersisa. Punya aturan makanan Islam, tidak boleh kenyang. Karena kalau kekenyangan merusak pankreas itu tadi dibuktikan dalam ilmu kesehatan. Kalau kekenyangan tuh pankreasnya lama-lama yang kena rusak. Kenapa harus makan dalam keadaan lapar? Dengarkan, ketika kita lapar, sel-sel yang sehat ini akan memakan sel-sel yang mati, yang rusak. Nah, sel-sel yang sehat ini banyak, ketika kita makan, mengkonsumsi makanan, cepat dicerna, ya kan? Lebih bisa, asupan nutrisinya lebih cepat diserap. Hebat kan, Rasulullah itu ada makanan seperti itu. Nah, kembali lagi pada etika tadi. Contoh etikanya orang Jawa sama orang Bugis kan beda itu. Kalau orang Jawa makan
legean, siapa orang Jawa di sini? Itu nggak sopan. Tapi orang Bunda, ya orang senang kenapa? Orang ini makannya enak nih. Kata orang Makdum, makannya enak. Jadi sampai legean. Beda kan sudah etika antara bos, apalagi negara. Jadi etika itu dalam tataran praktisnya. Nanti kalau etikanya biar dikatakan nggak bermoral, itu makan legean. Jadi etika itu dalam tataran praktis kayak etiket makan, ya kan? Etiket antri, ada nggak etiket antri? Ada dong. Mas yang belakang dulu, enggak kan? Harus sesuai. Etika ini coba tiba-tiba antri ada yang dari belakang nerobos, beretika enggak? Enggak kan? Etikanya harus antri dulu sesuai. Terus kita bilang apa ini yang tidak sesuai etikanya? Nggak bermoral, iya kan? Kurang akhlak. Jadi sebenarnya itu hanya sebutan dan aplikasi. Kalau etika itu praktis. Sama juga si akhlak, cuma sumbernya beda. Kalau akhlak jelas tadi Al-Quran dan Sunnah. Kalau etika dan moral itu ada normatif di mana tempat mereka tinggal, ya. Jadi sesuai dengan norma-norma kebiasaan. Ada kebiasaan suatu. Paham sampai di sini? Nggak ada yang tanya? Buat sebut lanjut ke sesi berikutnya atau gimana? Silakan, itu nggak masalah. Ya, yang mana pasangan mengenakan dan kalian dapat ilmu nggak hari ini? Dapat. Ilmu itu kita telah sedikit demi sedikit. Ibarat air, ini satu botol air dimasukkan pelan-pelan, penuh nggak? Lama. Tapi kalau tiba-tiba aja ini botol kosong masukin seember air, penuh nggak? Sama ini bertahap, step by step. Langsung ada ngomong bisa nggak? Terima nggak bisa. Pelan-pelan. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Ibu dosen Haji Isyak Diah SAG MPDI selaku dosen mata kuliah Agama Islam. Selamat malam teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Pada kesempatan kali ini rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang kerukunan antar umat beragama. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ade Ridho Pratama, dan yang kedua Anugrah Wahyu Mirazial Tim, dan Muhibatul saya sendiri, dan Widya Nurahmadani. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi pagi ini yaitu pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, penutup, dan masukan dari dosen pengampu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya, penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat saya persilahkan Anugrah Wahyu. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Next. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah
suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Next. Prinsip kerukunan antar umat beragama berdasarkan hukum Islam. Yang satu, Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama. Yang kedua, Allah SWT tidak melarang orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi, dan tidak mengusir orang Islam. Yang ketiga, setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syariat agamanya masing-masing. Keempat, Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati terhadap tetangga itu dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada hari akhir. Kelima, barang siapa membunuh orang mu'ahid, orang kafir yang mempunyai perjanjian berdamaian dengan umat Islam, tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu telah tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Next. Cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain, yaitu dengan cara mengubah rasa curiga dan benci menjadi rasa penasaran yang positif dan mau menghargai keyakinan orang lain. Jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya. Misalnya dalam hal terorisme. Biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan olok-olok mereka karena ini bagian dari sikap saling menghormati. Hindari diskriminasi terhadap agama lain, karena semua orang berhak mendapat fasilitas yang sama seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Next. Baik, saya akan mengalihkan pada moderator. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Pada sesi pertama kami buka 2 pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand. Baik, Rustina. Ya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Rustina dari kelompok 5. Pertanyaan saya, kenapa umat manusia harus memelihara kerukunan hidup umat seagama dan berbeda agama? Terima kasih. Baik, sama-sama. Dwi Angel. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Angelika Safitri dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antar agama kepercayaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rustina, yaitu kenapa umat manusia harus memelihara kerukunan hidup umat seagama dan berbeda agama. Jadi jawabannya yaitu sebab toleransi agama merupakan salah satu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama. Untuk itu, kerukunan umat beragama sangat penting dilakukan dalam rangka
upaya mencapaikan kesejahteraan hidup warga masyarakat. Baik, apakah Rustina udah jelas? Mau disanggah? Ya baik, udah jelas, makasih. Sama-sama. Baik, yang mau bertanya, Yogi. Oke baik, perkenalkan saya Yogi dari kelompok 2. Mohon izin bertanya, sebutkan apa saja kerukunan umat beragama di Indonesia. Bisa diulang kah? Sebutkan apa saja kerukunan umat beragama di Indonesia. Baik, terima kasih. Shirley. Kenalkan, nama saya Shirley Mutiara dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama? Baik. Farida. Perkenalkan, nama saya Farida Fasya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya bagaimana cara memecahkan masalah yang muncul untuk menanamkan nilai-nilai moral pada keluarga yang berbeda agama. Baik, terima kasih. Kita Ayu. Perkenalkan, nama saya Dita Ayu Apriani dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mewujudkan sebuah kerukunan umat yang berbeda agama? Terima kasih. Baik. Pertanyaan Dita saya akan menjawab bagaimana cara menjalin kerukunan umat beragama yang berbeda. Jadi kerukunan antar umat beragama dalam diwujudkan dengan yaitu 1. Saling tegang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing. Apakah kita udah jelas atau mau disanggah? Sudah, terima kasih. Baik, sama. Pertanyaan Yogi akan dijawab sama Anugrah. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Yogi. Saling kebenaran. Baik, apakah Yogi udah jelas atau mau disanggah? Oke baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Angel. Yaitu, apa peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antar agama kepercayaan? Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan 1. Saling tegang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Apakah Dwi Angel sudah jelas atau mau disanggah? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Shirley, yaitu pertanyaannya, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, yaitu lebih lanjut topik menambahkan salah satu bentuk toleransi adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat
agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Apakah serius sudah jelas atau mau disanggah? Sudah jelas, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan Pak Rida akan dijawab sama Widya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farida Fasya kelompok 5. Bagaimana cara kamu mewujudkan upaya membangun kerukunan antar umat berbeda agama di lingkungan masyarakat? Jawabannya, dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama ada satu hal yang perlu dapat dilakukan, yaitu memahami keberadaan agama lain untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap agama lain. Diperlukan sikap lapang dada dalam bersikap dan berbuat. Baik, apakah Pak Rida sudah jelas atau mau disanggah? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, notulen akan membacakan hasil diskusi yang sudah kita laksanakan kepada notulen. Saya persilahkan. Saya akan membacakan hasil rapat pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, dengan membawakan materi kerukunan antar umat beragama. Peserta yang hadir 20 orang. Pertanyaan yang berhasil dijawab ada 6 pertanyaan. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh moderator. Baik, kesimpulannya, pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam perdamaian, saling tolong-menolong, dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi persatuan bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke Ibu dosen pengampu. Oke, ya. Terima kasih. Berbicara tentang kerukunan umat beragama, apakah antar umat beragama atau antar sesama umat beragama, dapat kita sebut juga dengan toleransi beragama, ya. Yang perlu kita ingat bahwa dalam toleransi beragama ini ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, kita hanya boleh toleransi beragama dalam hal sosial. Kedua, kita tidak boleh toleransi beragama dalam hal ibadah, ritual. Jadi yang pertama boleh dalam hal sosial, kedua dalam hal ritual. Berbicara masalah sosial, Islam itu sangat sosial. Agama yang paling sosial adalah agama Islam. Bahkan ibadah sendiri bisa dikalahkan, maksudnya di nomor duakan sosial yang lebih didahulukan. Contoh saja yang paling sering kita alami, ketika kita sholat, ini contoh ya, ini realitas kehidupan. Kita misalnya sholat, tiba-tiba ada tamu. Ya, bagaimana cara memberitakan tamu ini kalau kita sholat? Caranya dengan mengeraskan suara kita, misalnya takbir, besarkan, kira-kira terdengar oleh tamu. Nah, tamu yang mendengar suara kita tentu akan berhenti untuk mengetuk pintu. Dia tahu kita sedang sholat dan harus menunggu. Lalu apa langkah selanjutnya? Apakah hanya memberitahu bahwa kita sholat? Kedua, percepat sholatnya. Kenapa harus dipercepat sholatnya? Karena takut tamunya ini ada keperluan yang penting, mendadak, yang harus segera, urgent, yang harus segera ditangani. Ya. Yang kedua, jangan membuat orang bosan. Ya, membuat orang bosan, akhirnya sedih atau dan sebagainya, tidak enak lah untuk si tamu. Itu juga tidak dilarang. Kita berusaha untuk membahagiakan orang. Maka percepatlah sholat dengan cara bacaan sholatnya diganti, yang tadinya mau baca agak panjang, cari yang paling pendek supaya segera bisa menyelesaikan sholatnya. Coba, luar biasa. Padahal ini ibadah kepada Allah, tapi karena ada kepentingan hubungan sosial dengan manusia, itu kita dahulukan sholatnya.
bukan berarti nanti aja sholatnya tidak, karena kita sudah sholat ya dipercepat. Ya, itu adalah salah satu bentuk kita menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Kemudian dalam hal sosial untuk toleransi, ya bolehkah umat Islam menyumbang atau bolehkah orang lain di luar Islam menyumbang umat Islam, misalnya dalam pembangunan masjid atau perbaikan langgar? Boleh, tidak masalah, silahkan, karena ini masih dalam hidup sosial. Yang tidak boleh adalah dalam hal ibadah ritual. Contohnya, kan sudah ada ketetapan MUI dilarang untuk mengucapkan selamat Natal ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari ibadah mereka. Natal itu hari raya mereka. Kita boleh mungkin dengan cara selamat ya, nggak usah diucapkan Natalnya, karena itu adalah bagian dari ibadah mereka. Itu hal yang paling kecil tapi yang sering dilupakan. Bahkan di bagian negara Indonesia bagian timur seperti Polres Irian Jaya yang banyak mayoritas Islamnya ya, kita itu sudah kayaknya susah untuk menerapkan ini. Mereka ketika ada acara-acara lebaran hari raya baik masing-masing agama, misalnya Islam, orang-orang non muslimnya itu menyumbangkan makanan dan sebagainya, juga sebaliknya. Nah ini bagaimana? Kita umat Islam punya aturan loh ya. Non muslim dia menghalalkan babi, bahkan anjing, bahkan monyet dimakan. Itu haram kan bagi kita. Nah, bagaimana kalau kita memakan produk dari mereka? Tentu mereka memasak, mengolah, memakai peralatan dapur yang kemarin-kemarin digunakan untuk memasak yang diharamkan. Maaf saja, tolong jangan dimakan ya. Kalau kalian pun diantar makanan, tolong dipilih mungkin makanan yang tidak disajikan atau dimasak mereka. Mereka bisa saja berdalih begini, ini loh pembantuku loh yang Islam masak. Iya, pembantunya Islam, tapi peralatan masaknya sudah tercemar dengan memasak daging babi, mungkin anjing, mungkin yang sesuatu yang kita menjijikkan seperti kera dimakan ya, bahkan tikus mungkin juga di bagian Manado kan udah biasa makan begitu. Jadi kita harus waspada betul. Jangan memakan makanan yang dimasak oleh yang non muslim. Kita saja kalau tersentuh oleh binatang anjing, segala babi, itu kan harus membasuh 7 kali. Terakhirnya dengan tanah. Nah, kenapa harus dengan tanah? Ternyata setelah diuji segala penyakit atau bakteri yang ada di tubuh hewan anjing dan babi itu bisa netral kalau dicuci dengan tanah. Itu luar biasa Islam kan, sudah dari dulu mengantisipasi, ternyata baru sekarang dibuktikan. Nah jadi intinya kita boleh toleransi pada hal-hal sosial saja. Untuk ibadah ritual tidak boleh, bahkan kita juga tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama ya. Silahkan menjalankan masing-masing agama, yang penting tidak mengganggu. Bahkan Islam sendiri banyak khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan Islam sendiri. Untuk antisipasi untuk hal ini tentu saja kita harus berlapang dada. Silahkanlah kalian menjalankan asal ada dasarnya yang kuat ya. Jangan saling merendahkan, saling membid'ahkan seperti yang sekarang ini banyak seperti itu ya. Yang bertentangan adalah orang non muslim, senang dia melihat kita berpecah belah. Jadi jauh-jauh hari juga Nabi Muhammad telah memberikan peringatan bahwa Islam itu akan hancur karena umatnya sendiri yang berbeda pendapat sehingga mereka lemah, tidak bisa bersatu. Nauzubillah min dzalika. Oke, kira-kira itu saja yang bisa Ibu tambahkan untuk malam ini untuk judul makalah atau kerukunan beragama ya. Ada yang mau tanya dengan Ibu atau Ibu yang tanya untuk kepada kalian, gimana? Ditutup aja ya. Oke, karena waktunya sudah mulai merambat juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka diskusi bersama. Yang saya hormati Ibu Haji Isyapdia, SAG, MPDI, selaku dosen penanggung jawab mata kuliah dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelum kita memulai diskusi kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Farida Pasha, Eki Syarmit, Rustina, dan saya sendiri Aja Emilia. Susunan agenda kali ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua sesi tanya-jawab, yang ketiga kesimpulan dari notulen, keempat masukan dari dosen pengampu, yang keenam penutup. Baiklah, untuk membuka diskusi kita kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita dengarkan presentasi dari pemateri kepada Saudari Farida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Amel. Baik, saya mulai saja untuk materi yang dibahas ada syariat ibadah dan muamalah dalam Islam. Yang pertama, pengertian dari syariah yaitu secara etimologi berarti sumber air atau jalan yang lurus. Sedangkan secara terminologi, syariah adalah kumpulan norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, juga hubungan manusia dengan alam. Dan norma-norma ini sudah pasti dan lurus. Next. Tujuan syariah itu sendiri ada 5. Yang pertama, memelihara agama. Yang dimaksud dalam konteks ini memelihara agama adalah para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sekarang berkewajiban melanjutkan tugas rasul itu dengan cara mengamalkan syariat Islam, apapun kendala dan tantangan yang akan kita hadapi. Yang kedua, ada memelihara jiwa, hibzun nafsi, yaitu memperoleh kesempatan hidup yang merupakan karunia yang besar bagi kita. Karena kesempatan yang amat berharga ini harus kita gunakan untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada memelihara akal, hifzul akli. Memiliki akal yang sehat dan cerdas merupakan sesuatu yang amat penting, karena dari akal yang sehat itulah akan lahir pemikiran yang cemerlang, dan manusia bisa bersikap dan berperilaku yang baik. Karena itu akal harus dipelihara. Yang keempat ada memelihara kehormatan hifzul ard, yaitu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Karenanya syariat Islam amat menekankan kepada manusia untuk menjaga kehormatannya agar tidak jatuh dan amat rendah melebihi rendahnya martabat binatang. Yang terakhir ada memelihara harta, hifzul mal. Kebutuhan terhadap harta ada pada setiap orang, sehingga mencarinya dengan cara yang halal menjadi suatu keharusan. Next. Ada 4 dasar-dasar penetapan syariah Islam. Yang pertama ada tidak memberatkan dan tidak banyaknya beban. Yang kedua ada berangsur-angsur dalam penentuan hukum. Yang ketiga ada sejalan dengan kebaikan orang banyak. Dan keempat ada dasar persamaan dan keadilan. Next. Di sini ada pengertian ibadah. Ibadah itu berasal dari kata ab, yang artinya abdi, hamba, budak, atau pelayan. Jadi ibadah berarti pengabdian, penghambaan, pembudakan, ketaatan, atau merendahkan diri. Dari kata ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Ibadah dapat juga diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next.
Selanjutnya syarat ibadah dalam Islam. Syarat ibadah dalam Islam ada 2, ikhlas karena Allah semata. Yang kedua ada itiba sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next, sifat dan ciri ibadah dalam Islam. Ada 3. Yang pertama adalah bebas dari perantara. Ketiga, tidak terikat kepada tempat-tempat khusus. Dan yang terakhir, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eki. Terima kasih. Baik, pengertian muamalah. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup selama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Next. Jenis-jenis muamalah. Yang pertama ada syirah. Syirah merupakan suatu akad di mana 2 pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Ketiga, sewa menyewa. Sewa menyewa atau dalam Islam disebut akad ijarah, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seorang atas jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Yang keempat, hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Next. Tujuan muamalah. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan, pergaulan, saling menolong dalam kebaikan, dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Mengenal muadzab dalam hukum Islam. Yang pertama, menurut M. Hussein Abdullah, muadzab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau qawaid dan landasan usul yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, menurut Hasan Mazhab, adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Next. Macam-macam mazhab dalam ilmu fikih. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hanbali. Next. Hak asasi manusia.
hak asasi manusia menurut perspektif Islam. Jauh sebelum dunia barat memperkenalkan hak asasi manusia alias HAM pada sekitar abad Islam sudah terlebih dahulu memperkenalkan konsep HAM pada 1300 tahun sebelumnya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW merupakan salah satu sosok revolusioner sekaligus pejuang penegak HAM yang paling gigih seantero jagat. Ia tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan HAM yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, namun juga memperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan kesungguhan. Next. Definisi hak asasi manusia dan konsepnya dalam Islam. Definisi HAM saat ini belum ada yang baku. Pengertian dan perkembangan tentang hak tersebut selalu berubah sesuai dengan dinamika dari manusia itu sendiri. Bila dilihat dari definisi yang ada, pada hakikatnya membicarakan hak-hak yang ada pada manusia sebagai makhluk hidup dapat dipahami bahwa HAM adalah sebagai fasilitas dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, yang di antara sesama manusia tersebut memiliki fasilitas yang sama. Hanya pada level praktisnya, antara yang satu dengan yang lainnya akan ditemukan banyak perbedaan. Terima kasih. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan dengan mengenalkan diri, asal kelompok, lalu pertanyaannya. Silakan Puput Cinitasari. Baik, perkenalkan nama saya Pupu Cinitasari dari kelompok 3. Saya ingin bertanya bagaimana kedudukan muamalah dalam Islam. Terima kasih. Selanjutnya, Muhibatul Sadilah. Baik, perkenalkan nama saya Muhibatul Sadila dari kelompok 4, yaitu bagaimana hubungan antara syariah, ibadah, dan mu'alah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Puput akan dijawab oleh Rustina. Bisa diulang kah pertanyaan dari Puput? Bisa. Bagaimana kedudukan muamalah dalam Islam? Baik, jawabannya muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Muamalah merupakan cabang ilmu syariah dalam cangkupan fikih. Secara umum muamalah mencakup dua aspek, yaitu aspek adabiyah yang berhubungan dengan adab serta akhlak, dan aspek madaniyah yang berhubungan dengan kebendaan seperti kemudharatan. Apakah udah? Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana untuk saudari Puput Cinitasari? Bisa dipahami. Baiklah, untuk Dila akan saya jawab. Untuk Dila tadi bisa diulang kah pertanyaannya? Bisa. Bagaimana hubungan antara syariah, ibadah, dan mu'alah dalam kehidupan sehari-hari?
Baik, bagaimana antara syariah ibadah dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, hubungan ibadah dan muamalah sudah bisa ditebak dalam kehidupan sehari-hari karena ibadah adalah cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan muamalah adalah ketetapan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepada saudari Muhammad Muhibatul Sadilah? Baik, sudah jelas. Selanjutnya dari Widya Nur Rahmadani. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya apakah kalian setuju bahwa hukuman yang berdasarkan syariat Islam adalah termasuk pelanggaran HAM? Setuju atau tidaknya mohon memberikan penjelasan. Safrin? Ya, baik, saya ingin bertanya dari kelompok 5. Mungkin singkat saja jelaskan mengapa umat Islam harus muamalah dan sesuai dengan konsep syariah. Terima kasih. Untuk pertanyaannya ada di kolom komentar, di chat. Untuk pertanyaan Safrin akan dijawab oleh Eki. Baik, mengapa umat Islam harus muamalah sesuai dengan konsep syariah? Muamalah dalam Islam bersifat sebagai hukum dan aturan yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan jasmani manusia dengan cara yang benar menurut syariah Islam. Muamalah ini membantu kita mengetahui yang mana yang haram dan yang halal dalam jual beli. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Widya akan dijawab oleh Farida Pasha. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Nur Rahmadani. Pertanyaannya, apakah kalian setuju bahwa hukuman yang berdasarkan syariat Islam adalah termasuk pelanggaran HAM? Setuju atau tidaknya mohon beri penjelasannya. Jadi tidak setuju karena hukum yang berdasarkan syariat Islam yang dipandang sadis seperti potong jari, dicambuk, dan sebagainya adalah bukan tidak ada maksud. Hukum yang dipandang sadis itu adalah mempunyai maksud diantaranya yaitu agar orang yang berbuat negatif tersebut jerah dan kembali ke jalan yang benar yang sesuai dengan perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Hukuman itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM apabila bentuk hukumannya adalah sesuka hati pada pemberi hukum atau tidak sesuai dengan di dalam Al-Quran atau hadis. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Widya apakah sudah jelas atau disanggah? Sudah jelas, terima kasih. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 apakah ingin bertanya?
Gimana? Sudah selesai? Ada berapa pertanyaan yang sudah dijawab? Ada 4, Bu. Kemana 4 pertanyaannya? Baik, saya ulang pertanyaannya. Apakah saat hari Jumat, sholat zuhurnya wanita harus menunggu laki-laki selesai sholat Jumat? Baik, terima kasih. Kepada Agustina Rizka Bella, silakan bertanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa hubungan antar manusia dengan manusia lainnya diatur dalam muamalah? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Ramla akan dijawab oleh Eki. Pertanyaannya, apakah saat hari Jumat sholat zuhurnya wanita harus menunggu laki-laki selesai sholat Jumat? Jadi jawabannya adalah dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa mereka yang tak memiliki kewajiban sholat Jumat layaknya wanita, musafir, hamba sahaya, orang sakit, dan yang uzur, mereka semuanya boleh melaksanakan sholat zuhur sebelum sholat Jumat selesai. Terima kasih. Gimana Ramla, apakah ingin disanggah? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Terus? Untuk pertanyaan dari Agustina Rizka Bella akan saya jawab. Mengapa hubungan antara manusia dan manusia lainnya diatur dalam muamalah? Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Agustina Rizka Bella? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke, bagaimana yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah? Gimana? Baru 6 pertanyaan, Bu. Ya, yang lain kenapa? Belum sempat membuat pertanyaan atau gimana? Oke. Apa mau lanjut sesi pertanyaannya atau gimana ini? Gimana?
Kalau masih menunggu seperti ini, jadi kelompok berapa yang belum bertanya? Dicatat itu nanti. Kelompok 1 kurang 1 orang, Bu, sama kelompok 3 kurang 1 orang. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Silakan, Nanto. Bagaimana cara menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari? Untuk pertanyaan dari Anto akan dijawab oleh Eki. Baik, pertanyaannya bagaimana cara menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari? Jadi jawabannya ialah berikut ada 10 contoh syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berakhlak mulia dan saling menghormati, berbuat jujur dalam berdagang dengan memenuhi timbangan dan takaran, tidak berbuat curang, membagi warisan sesuai dengan ketentuan agama, menikah dengan tuntunan agama Islam. Terima kasih. Bagaimana Saudara Anto? Apakah ingin disanggah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, silahkan ditutup saja kesimpulan ya. Karena kita menunggu waktu terus berlalu, ini udah semakin malam, jam 10. Hampir. Silahkan. Selanjutnya saya akan mempersilahkan notulen membacakan kesimpulan diskusi pada hari ini. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 5, mulai presentasi jam 21.40, berakhirnya presentasi jam 22.13. Materi yang dibawakan yaitu kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Pertanyaan yang berhasil dijawab ada 7. Kesimpulannya, wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dalam dirinya sendiri disertai keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah, baik melalui pelantaran maupun tanpa pelantaran, baik menjelma seperti suara yang masuk dalam telinga ataupun lainnya. Sedangkan akal adalah peralatan manusia yang memiliki fungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat luas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita memasuki sesi masukan dari Ibu Haji Isyaktia, SAG MPDI. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Sebelumnya Ibu minta perhatian ya, kalau menyebut Ibu dengan memakai gelar hajah, bukan haji. Kalau haji itu laki-laki, kalau hajah itu perempuan ya. Jadi tolong diingat itu, kalau hajah perempuan, haji itu laki-laki. Tadi mau Ibu ingatkan, lupa. Jadi begini, Ibu tertarik dengan makalah yang kedua ini pada masalah HAM, hak asasi manusia, yang selalu didengung-dengungkan Barat. Dan Barat mengaku bahwa negara Baratlah yang paling bagus HAM-nya. Padahal kenyataannya justru orang Barat itu adalah penghancur HAM sebenarnya. Berbicara masalah HAM, perspektif Islam sebenarnya itu yang baik diangkat ya, karena kalau tadi banyak sekali judulnya mulai dari muamalah, syariah, ya. Jadi ambil satu judul saja sebenarnya kalau seperti itu. Jadi bisa fokus dan mengerucut, tidak melebar kemana-mana dan tidak tuntas jadinya. Jadi Ibu ingin menekankan pada HAM saja dulu, karena ini masih ramai tentang HAM, apalagi ketika Piala Dunia di Qatar ini dianggap bahwa umat Islam
orang-orang Islam terutama di Qatar dianggap orang yang telah menindas HAM-nya orang LGBT, HAM-nya orang bendera pelangi. Tidak sebenarnya. Justru sebaliknya bahwa Islam adalah agama yang paling memperhatikan HAM atau human rights, ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sendiri itu adalah pelopor HAM yang pertama saat teror dunia ini. Ya. Kalau HAM yang didengungkan, diributkan bahkan itu mulai populernya sekitar abad 14 sampai dengan abad 19 sekarang ini, sampai sekarang ini. Tapi Islam sudah 1400 tahun yang lalu sudah mendengungkan, menyuarakan HAM. Ya, ada buktinya, Buktinya ada pada tahun 622 ditandatanganinya Piagam Madinah. Ya. Yang lebih otentik lagi karena tertulis itu adalah Deklarasi Arafah yang terjadi pada tahun 632. Contoh HAM itu apa saja sih? Ya. HAM itu Islam lebih mendahulukan sisi sosial, ya, terus memperbaiki akhlak. Peradaban Arab saat itu adalah peradaban sangat carut marut. Bahkan wanita tidak dihargai sama sekali. Apakah wanita tidak punya hak asasi? Punya, karena dia juga makhluk Allah. Bahkan kesetaraan gender itu juga sudah ada didengungkan oleh Islam. Kenapa? Terbukti bahwa Rasulullah sangat-sangat menghormati wanita. Contohnya menghormati ibu, menghormati anak perempuan, ya, dalam hal menikahkan, menghormati ibu dalam pengabdian, bahkan ibu disebut 3 kali, sementara ayah hanya 1 kali. Ya, itu salah satu bukti nyata bahwa Rasulullah turut memperjuangkan HAM, hak asasi manusia, terutama wanita. Dengan adanya Rasulullah, harkat dan martabat wanita itu terangkat. Kalau Rasulullah tidak ada, kalian itu tidak kuliah, ya. Kalian wanita-wanita hanya dijadikan budak nafsu. Bahkan di Barat itu wanita itu dianggap racun, dianggap candu lah. Pokoknya dijadikan budak seks. Sementara di Islam luar biasa wanita itu diangkat. Bahkan ada nggak pernah dengar bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki laki bapak, tidak ada kan? Yang ada adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu tidak bisa berpanjang panjang ya. Ibu sebenarnya lebih suka kalian itu mengerucutkan makalah ini di HAM saja, diangkat HAM saja. Ya. Karena kalau bicara muamalah syariat, masya Allah itu berbeda, sangat luas. Jadi untuk malam ini itu saja tambahan ibu untuk HAM saja ya. Kalian bisa mungkin lebih mempelajari yang ini. Jadi kita tutup saja pertemuan ini. Ibu minta maaf karena ibu sangat lelah dah. Waktu terlalu banyak terbuang kayaknya ini untuk kalau online ini waktu tidak efektif dan tidak efisien. Ibu lebih suka memang offline saja, tapi karena ya tadi sudah cukuplah hari ini pembahasan sampai di sini. Ada pengalian dari ibu juga cukup, terutama seputar HAM saja. Oke. Untuk terakhir ini, untuk tidak saling tunjuk lagi, Ibu langsung tutup saja dengan baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ibu lupa. Apa ya pertamanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada sebenarnya Ibu pancing aja. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya Ibu minta maaf karena ini adalah pertemuan terakhir di mata kuliah agama untuk kalian. Untuk selanjutnya kita hanya menunggu untuk UAS aja lagi, dan jangan lupa tugas-tugas kalian dalam bentuk video, dan tolong buat videonya semenarik mungkin dengan memasukkan intro musik mungkin, tapi ingat musiknya jangan yang copyright ya.
karena nanti akan imbasnya kepada YouTube Ibu. Jadi tolong dibuat sedemikian menarik, secepatnya 3 hari Ibu minta, ngumpul segera, dan setelah itu akan Ibu buat tugas untuk kalian. Tunggu informasi selanjutnya. Oke, kurang Baik, Bu. lebihnya Ibu minta maaf. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.